Oke, baik. Kalau Pak Asmi komentarnya soal bagaimana kita dibombardir saksi-saksi baru, sudah tidak tahu mana lagi yang benar, mana yang bisa dipercaya, tetapi kemudian lebih menguatkan kepada betapa amburadulnya proses penyidikan kasus ini. Esensi saksi itu kan adalah orang yang melihat, mengalami, dan mendengar. Iya. Kalau saya sih berpendapat, ya kalau memang ada argumen yang jelas dan ada persesuaian bahwa orang itu memang tahu, memang detail keterangan-keterangan itu, ya bisa jadi pada waktu itu memang sengaja tidak dimunculkan, tidak dicari, atau ada sesuatu orang memang untuk dibungkam segala macam. Lagi-lagi kan alasan kenapa Anda baru sekarang untuk speak up, ini juga harus diberikan ruang, gitu loh. Jadi tidak terbatas pada saksi yang kemarin, walaupun kuncinya adalah yang kemarin, karena itu adalah memang komposisi utama dari sebuah peristiwa yang kemarin. Tapi terhadap yang mungkin baru-baru muncul, karena memang berdasarkan pengetahuan tertentu, informasi tertentu, dilihat, loh ini kok ada persesuaian. Saya kira ini dapat juga ditarik untuk memberikan keterangan. Karena kalau mereka akhirnya katakanlah mereka tidak tahu terus memaksakan, toh juga ada nanti ancaman bagi mereka kalau mereka memaksakan keterangannya bohong, keterangannya palsu. Jadi menurut saya adalah penting di luar memang Pak Rudiana, terus ada Aep, ada Dede. Tapi kan ini mulai yang memang menempel kan cuma keterangannya Pak Rudiana sama Aep aja. Selainnya itu sudah mulai lepas mata rantai untuk menyatakan orang itu atau orang-orang ini adalah bersalah gitu loh. Jadi ya ini yang jadi toh tadi timnya Pak Oto juga sudah mulai melaporkan ada laporan palsu ataupun ada keterangan palsu ataupun ada sesuatu unprofesional lah yang memang akan diperiksa. Tapi yang menarik bagi saya tanggal 2 September kemarin kan ada LPSK. LPSK memberikan perlindungan kepada 7 terpidana ini. Khususnya pada Sudirman yang juga adalah pemberian secara fisik gitu kan. Untuk merekomendasi malah memindahkan dari Rutan Bandung ke Cirebon. Termasuk anak-anak ini. Kenapa LPSK juga masuk di sini? Karena LPSK melihat loh iya ya jangan-jangan mereka juga adalah memang korban yang perlu mendapatkan perlindungan karena atas laporan mereka atau dijadikan mereka adalah untuk laporan palsu. Ini juga menarik, tidak gampang juga untuk meyakinkan LPSK karena LPSK juga punya tahapan-tahapan asesmen juga yang harus dilewatin gitu loh. Nah, ini juga sebenarnya adalah sinyal yang seharusnya harus ditangkap majelis hakim nanti di Mahkamah Agung gitu loh. Bahwa lembaga perlindungan saksi korban sudah masuk tanggal 2 September lalu memberikan ketujuhnya ini perlindungan khususnya kepada Sudirman secara fisik malah. Jadi selama persidangan ya tidak akan tersentuh. Begitu tersentuh, ya nanti persoalannya jadi beda lagi. Kalau kita bicara atau berpikir soal, karena tadi kan hakim sempat memberikan kesempatan kepada jaksa untuk memberikan tanggapan. Jaksa minta waktu 1 minggu, tapi dikatakan oleh hakim itu terlalu lama. Hakim meminta kalau bisa hari Jumat, kemudian jaksa minta hari Senin. Nah, kira-kira antisipasi seperti apa tanggapan jaksa ini nanti terhadap apa yang sudah dibacakan oleh tim kuasa hukum? Ya, ini kan adalah cross check ya. Biasa saja sudut pandang lawyer pasti ingin bagaimana menguatkan dalil-dalilnya karena memang kepentingan pemohon. Ya tentu jaksa juga akan defense, gitu loh. Ya di sini yang memang nanti akan menjadi cross check ya kan terhadap fakta mana, jawaban mana yang paling mendekati. Gitu kira-kira defense-nya jaksa akan seperti apa? Pasti dia akan bilang bahwa semua sudah sesuai dengan prosedur, semua sudah mengalir seperti ini karena kalau tidak kan akan berkaitan karena jadi mata rantai sistem peradilan pidana kan antara polisi, jaksa dan hakim. Karena begitu salah satunya tadi lepas ya berarti ada sesuatu unprofesional dong. Yang tadi dibilang dari polisinya keliru, naik lagi kejaksaannya keliru yang seharusnya P18-nya. Makanya coba lihat aja P18-nya seperti apa, P19-nya seperti apa sih petunjuk jaksa pada waktu itu. Kemana sih dokumen-dokumennya pada waktu, jangan terlalu gampang dong untuk menyatakan hilang demikian saja. Apalagi ini menyangkut dengan ancaman yang pada waktu itu tuntutannya hukuman mati loh. Kan ini menarik, tuntutannya hukuman mati, terus 3 DPO ternyata fiktif, 2 kan yang melakukan Peggy itu akhirnya katanya bukan Peggy itu padahal diyakini oleh penyidik pada waktu di bulan Mei ya memang ini orangnya, tiba-tiba terbantahkan. Terus 2-nya itu fiktif padahal 3 DPO fiktif ini adalah pelaku utama. Bagaimana saya bisa meyakinkan menggerakkan pelaku lain yang ini kalau 3 peran utama ini ternyata tidak ada? Bagaimana menggerakkan ini menusuk segala macam dengan perbuatan-perbuatan yang detail pada penyidikan maupun dalam dakwaan. Nah, berarti ada sesuatu. Siapa yang buat? Berarti kan ada sesuatu. Ini naskah drama dong. Lagi-lagi Pak Ugro. Karena nggak klop dengan pelaku lain bilang, loh kami nggak ada, gitu loh.
Malah hakimnya bilang, loh kok ini malah mereka ini berbelit-belit. Ya gimana mau berbelit? Mereka tuh menyampaikan yang sebenarnya. Karena apa? Ya hakim hanya cuma memakai kata petunjuk. Petunjuknya dari mana? BAP. Pokoknya kamu kan udah nerangkan dalam BAP. Lah inilah kelirunya hakim kita. Loh gak ada yang lain. Terus sama saksi yang sebenarnya menguatkan juga tidak hadir dalam persidangan. Ada apa? Iya. Dan itu kok bisa diketok palu sama hakimnya. Iya.